kita patut bangga ya, karena Indonesia kaya dengan banyak tanaman herbal yang tentunya menawarkan berjutaan manfaat untuk kesehatan. Ada jahe, ada kencur, ada kunyit, dan ada seledri, Intan. Iya, itu dia banyak sekali. Dan yang saat ini kita sedang bahas adalah seledri, Dokter Haikal. Ternyata seledri banyak sekali manfaatnya, termasuk untuk asam urat. Dan ini tadi sudah jadi ya. Nah, ini dia ramuan kita yang pertama. Tadi resepnya apa aja, dokter, yang pertama? Ya, tadi yang pertama sudah dibahas ya, dengan seledri, daun dan batangnya 60 gram dengan 2 gelas air. Nah, ini jadinya tadi setelah direbus 15 menit sampai menjadi setengahnya, yaitu 1 gelas, bisa diminum 1 kali sehari ya, setelah makan. Ya, oke. 1 kali sehari setelah kemudian makan, resep keduanya juga bisa. Kalau kita masak nih kan ada bonggol sama akar ya. Betul. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Jangan dibuang bonggolnya. Nah, bonggol seledri yang seperti ini bisa kita juga gunakan dengan diiris-iris tipis, kemudian beserta akarnya kita masukkan ke dalam air panas 3 gelas dalam teko gelas ya. Kemudian dimasukkan batang dan akar yang sudah diiris-iris tadi, kemudian kita diamkan sampai dingin, ditutup. Kita minum seperti minum teh. Ya, seperti menikmati teh. Jadi tehnya teh seledri begitu ya. Dan ini sama, Dok, untuk asam urat juga ya? ya? Untuk asam urat juga. Jadi bonggol beserta akar bisa dimanfaatkan. Boleh dicampur kayak madu gitu nggak, Dokter? Boleh, tetapi juga perlu berhati-hati mencampurkan madu seperti yang sudah kita pernah bahas. Jangan pada posisi panas, sudah posisi dingin, dan juga berhati-hati pada orang yang punyai diabetes mellitus atau kencing manis. Tidak boleh berlebihan. Oke. Dok, ada sih orang yang nggak boleh mengkonsumsi ramuan seledri ini? Oke, dengan dosis yang memang beda ya. Kalau kita campurkan di makanan atau masakan, mungkin dosisnya kecil ya, cuma diiris-iris tipis, campurkan di sup tuh kecil ya, seperti salad dan sebagainya. Tapi kalau ini kan berupa ramuan yang terukur, misalnya kayak seledrinya 60 gram dan sebagainya. Nah, ini hati-hati pada orang-orang dengan kondisi kehamilan, kemudian juga orang-orang yang menggunakan obat-obatan tertentu, misalnya orang yang sedang mengkonsumsi obat hipertensi yang bergolongan ACE inhibitor. Karena seledri sendiri ini sebenarnya berfungsi sebagai ACE inhibitor. Kalau dia bekerja diminum bersamaan, khawatirnya malah drop tensinya, bisa pingsan. Kemudian ada juga orang-orang dengan minum obat pengencer darah. Obat pengencer darah ini juga harus hati-hati karena dia punya efek juga seledrinya sebagai antikoagulan juga. Jadi khawatirnya tambah perdarahan. Nah, kalaupun minum jaraknya 3 jam dan di bawah pantauan dokter. Oke, baik. Nah, tadi ada pertanyaan yang menggantung, Dok. Dan ini tentunya penjelasan yang dinantikan oleh semua bapak-bapak. Katanya, Dok ya, seledri ini adalah afrodisiak yang dapat meningkatkan kesehatan seksual pria. Ini fakta atau mitos, Dok? Mitos. Oh, mitos. Ya, mitos ternyata. Sudah ditunggu-tunggu, ternyata masih mitos ya, dokter? Jadi memang selama ini banyak orang-orang yang mencoba dengan seledri ini untuk menyelesaikan masalah-masalah permasalahan seksualnya. Namun ternyata masih dibutuhkan uji praklinis maupun uji klinis lebih lanjut dalam skala besar untuk memastikan bahwa berapa sih dosisnya yang bisa berefek afrodisiak tadi, dan juga bagaimana pemanfaatannya atau berapa kali sehari misalnya. Ini masih perlu uji lebih lanjut. Jadi belum bisa dipastikan, masih mitos. Oh, masih mitos ya, dokter ya? Kasihan ya para bapak menantikan jawabannya, ternyata mitos ya. Sabar bapak-bapak ibu-ibu sekalian di rumah. Nah, dokter, ini saya dengar dari orang tua saya, Dok. Katanya seledri ini juga bagus banget untuk hipertensi. Ini benar nggak sih, dokter? Fakta banget. Bener ya? Iya, betul sekali. Cara mengkonsumsinya gimana, dokter? Cara bikin ramuan seledri untuk hipertensi? Langsung kita praktekkan sambil kita jelaskan ya. Nyalain ya, Dok? Iya. Jadi begini, untuk seledri ini memang secara empiris atau secara turun-temurun itu sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita untuk menurunkan tekanan darah. Nah, juga sudah diuji praklinis di laboratorium dengan hewan coba dan uji klinis pada manusia, bahkan sudah keluar ekstraknya ya. Nah, seledri ini untuk hipertensi ada 2 cara. Bisa dipadukan dengan bahan-bahan lain yang sifatnya sinergis dengan seledri ataupun dipakai tunggal. Untuk yang dipadukan dengan bahan lain, kita metodenya sama seperti membuat infusa pada umumnya, yaitu dengan direbus ya. Ini airnya adalah 1 liter atau 5 gelas. Kemudian kita ambil seledrinya itu 15 gram. 15 gram seledri. Jadi 15 gram seledri ya kita cuci bersih. Boleh kita pakai yang herbanya yang kering ataupun yang segar. Kita cuci bersih, kemudian kita iris-iris, kemudian kita masukkan ya. Yang ini ya, dokter ya, 15 gram. Tapi itu dipakai daunnya aja atau sama batang? Bisa sama batangnya. Bisa sama batang juga ya, pemirsa. Iya. Oke, ya ini kita masukkan. Sebenarnya kalau membuat infusa ini yang pertama dimasukkan adalah yang keras dulu, karena ini bahannya kan dipadukan dengan bahan lain. Jadi tadi selain seledri ini dia ada temulawak, kemudian ada
kunyit juga, dia Oke. 9 gram ya. Ya. Kemudian juga ada kumis kucing di Kumis sini kucing, ya. ya. Kemudian juga ada pegagan, Pegagan. ya, Centella asiatica. Dan juga ada meniran ya. Itu semuanya Oke. dicampurin dok? Iya. Oke. Kemudian airnya tadi 5 gelas atau 1 liter ya. Iya. Nah ini yang keras mulai kita masukkan ya. Oke. Oke. 9 gram ya mainkan. Ini direbus aja dokter ya, sampai tersisa tadi berapa gelas dok? 3 ya? Jadi sampai 3 gelas. 3 gelas. Iya. Oke. Ini bisa diminum berapa kali sehari, Dok? Bisa sampai 3 kali. 3 kali? Iya, after meal, jadi setelah makan ya. Oke. Dan bagi mereka yang mengkonsumsi obat antihipertensi itu dijarakin ya? 3 jam. 3 jam Oke. dijarakin ya? Dan tetap dengan di bawah pantauan dokter ya, karena Baik. sebenarnya semuanya juga perlu pengukuran tekanan darah. Betul. Jadi supaya tidak Ya, namanya saya bantu. tidak Berlebihan ya dok? Bisa. turun drastis. Iya. Jadi kalau turun drastis nanti malah Resiko, bahaya Dok. ya, dok. Betul, Iya, betul. kasihan juga ya. Ya. Oke. Ya, Nah. ini kemudian menirannya juga kita masukkan ya. Oh. Ya. Oke. Nah, Oke. ini hati-hati. Ini kan kita lihat ini semua dicampur-campur dokter. Ya. Ini ramuan yang ini udah teruji secara klinis ya dokter? Aman Iya, ya? uji klinis. Jadi dia termasuk uji jamu saintifik yang sudah dibuktikan ke pasien dan sudah digunakan. Ya. Oke. Dok, Iya. mungkin bagi masyarakat nih yang belum terkena hipertensi, apakah bisa mendapatkan manfaat ramuan ini untuk mencegah hipertensi? Bisa untuk mencegah. Cuman kalau untuk mencegah tidak perlu 3 kali, boleh Berapa cuman kali, Dok? sekali sampai 2 kali lah maksimal boleh. Nah, untuk yang resep kedua, Mbak Intan, sederhana, bisa dipakai tunggal juga seledrinya. Ya. Jadi seledri ini bisa diseduh. Caranya tadi ya 3 tangkai seledri, 3 tangkai kita ambil, batang beserta daunnya kita lumatkan sampai halus. Oke. Kita lumatkan sampai halus. Kemudian kita ambil 3/4 cangkir air panas. Air panas ya. Kemudian kita masukkan. Jadi kayak teh diseduh ya dok ya? Ya, hanya saja ini nanti ditunggu sampai dingin karena disaring Mbak Intan. Oh. Iya. Itu Iya, berapa iya. banyak dok seledrinya? Seledrinya tadi 3 tangkai. 3 Tiga tangkai tangkai. dipakai semua? 3 tangkai dilumatkan. Dilumatkan. Seledri kecil biasanya yang dipakai boleh. Kemudian kita dinginkan. Ya. Setelah dingin, ini kita saring. Kita saring sampai dengan ada sisa air saringannya kita ukur ya. Nanti dibagi 2 minumnya. Oh, Jadi oke. pagi dengan siang atau pagi dengan sore. Jadi Oh. 3/4 cangkirnya tadi kita saring. Tadi dokter bilang kan ditumbuk ya? Boleh di Dilumatkan. blender nggak dok? Sebenarnya kalau di blender pasti nambah air ya, karena kan lengket ya. Hmm. Pakainya food processor boleh. Iya, Ya. iya. Oke. Nah, Dok, ini kan sudah cukup banyak dok seledrinya ya? Iya. Sudah cukup banyak. Boleh Kak, kalau misalnya kita mengkonsumsinya tapi dicampur juga kita makan sayur juga. Jadi kita makan sayur plus makan seledri juga. Itu nggak apa-apa, Dok? Sebenarnya tidak apa-apa, cuman memang begini, beda ya kalau kita bikin ramuan dengan bikin makanan. Ya. Kalau bikin masakan kan hanya dicampur aja sedikit buat Ya. taburan aja atau buat lalapan Oh, boleh. buat garnish aja ya kalau boleh. seledri ya? Ya, yang penting begini, kalau kita mengkonsumsi herba seledri segar, kita tidak boleh lebih dari 200 gram kalau bisa Sehari? dalam sekali Oh, konsumsi. sekali konsumsi. Karena ada beberapa penelitian yang menyatakan kalau dia mengkonsumsi lebih dari itu biasanya terjadi shock karena terjadi penurunan tekanan darah secara tajam. Jadi hipotensi, kasihan juga kan orangnya jadi apalagi kalau misalnya orang-orang yang memang bakat hipotensi ya, dia nggak Iya. tahu kemudian normal aja Iya. teman pengen iseng-iseng minum seledri, kemudian minum Iya. kebanyakan. Bisa juga Iya. karena efek diuresisnya, jadi kencing-kencingnya tadi. Nah, makanya seledri ini kalau bisa ramuannya jangan diminum malam hari. Oh jangan malam hari kenapa dokter? Kasihan kalau orang-orang sepuh minumnya malam Sering nanti terbangun, sering berkemih ya. terbangun, malam hari tidurnya Jadi terganggu. pengen ke toilet, ke Iya, kamar mandi terus ya? betul. Iya. Jadi konsumsinya kalau bisa siang atau pagi, kalaupun sore ya tidak berdekatan dengan waktu tidur sehingga ada timing juga untuk ke kamar mandi Oke. gitu. Iya. Dokter ini juga ada yang mempercayai bahwa seledri ini katanya bagus buat ginjal. Itu gimana dokter? Iya, Benar. kalau jadi sebenarnya kalau dibilang bagus iya, tetapi sampai saat ini kita belum bisa memastikan itu sebagai sebuah fakta. Hanya saja dia membantu memelihara kesehatan ginjal. Dibutuhkan uji lebih lanjut untuk bisa memastikan berapa dosisnya. Dan ini hati-hati, justru Ya. kalau orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal yang akut, Betul. sedang mengalami gagal ginjal akut dan Ya. sebagainya. Ya, kalau bisa jangan konsumsi seledri dulu karena dia kan diuresis kuat ya. Nanti malah justru khawatirnya mengganggu Fungsi fungsi ginjalnya. ginjalnya. Iya, jadi harus dibawa pantauan dokter semuanya itu Iya. ya. Iya, iya. Oke. Nah, Dok, tipsnya Dok untuk masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat seledri dan tentunya penting sekali nih untuk asam urat hipertensi ya. Iya. Dan tentunya itu masih mitos kalau untuk menurunkan berat badan ya. Karena jadi tren tuh Dok sekarang. Iya.
Jadi begini, semua herbal ini sebenarnya punya manfaat. Hanya saja kita butuh kebijakan untuk apa ya, lebih bijak dalam memanfaatkan itu. Seperti seledri. Seledri pun kita bisa mencampurkannya sebagai pangan fungsional. Jadi sehari-hari kita bisa tambahkan pada makanan-makanan kita seperti sup, kemudian salad, kemudian kita pakai lalapan. Tapi harus dimakan ya dokter ya? Iya, betul sekali, buat dibuang ya. Iya, kadang-kadang biasanya kalau di dalam sop kan nggak dimakan Dipilih juga, ya, dipilih. oke. Ya. Dan tentunya campurannya juga harus sehat, sayur-sayuran segar dan sebagainya. Dan kalau mengkonsumsi seledri dalam bentuk ramuan seperti yang sudah dicontohkan tadi, ini harus terukur ya dosisnya seperti tadi kan sudah disebutkan 15 gram, 9 gram dan sebagainya. Itu juga harus hati-hati jika mengkonsumsi obat-obatan lain. Jadi tidak boleh berdekatan, jaraknya 3 jam dan harus di bawah pantauan dokter juga. Khawatir tadi ada shock juga. Dan hati-hati pada orang yang memang punya alergi pada golongan famili tanaman seledri ini, Apiaceae. Jadi ada juga beberapa laporan, misalnya orangnya setelah makan ekstrak seledri jadi biduan, angioderma dan sebagainya ya. Ini juga harus hati-hati. Kemudian juga ada juga orang yang sebenarnya manfaat seledri ini bagus, bisa untuk lambung. Jadi dia ada penelitiannya untuk ulcerasi lambung itu bisa memperbaiki. Jadi dia justru bisa memperbaiki tukak lambung. Tukak lambung. Cuman makanya juga harus bijak, tidak boleh berlebihan. Boleh bikin jus dalam dosis kecil ataupun direbus seperti tadi yang kita contohkan. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Artinya semua bermanfaat tapi mesti bijak dok ya. Bijak menggunakannya. Dan tentunya sebaiknya konsul ke dokter herbal medik dulu ya. Iya, terima kasih banyak dokter, penjelasannya sangat luar biasa. Nah dokter Haikal, tadi kita udah membahas seledri. Nah ini ada juga yang hal-hal yang udah mulai aware nih, anak kecil pun juga udah mulai aware nih dokter. Tentang warna urin. Nah itu dia, ternyata warna urin bisa menggambarkan kondisi dalam tubuh kita. Dan ini penting kita ketahui karena penyebabnya itu banyak. Kita akan simak nih ya, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.